Jika menjilat adalah syarat untuk mendapatkan tempat yang terhormat, maka jangan heran anjing yang menjadi juaranya. Ceritakan aja aku seburuk-buruknya sampai habis amal kau. Sekalipun kau membunuh karakterku, tidak akan mampu untuk menaikkan derajatmu. Sampai sini paham kan? Tutorial menjadi penjilat yang efektif dan efisien part 2. Sekarang ada Haikal Hasan. Kemudian kalau kita lihat di thumbnailnya, ini tutorial penjilat. Tutorial jadi penjilat part 2. Ada pertanyaan, ini termasuk nggak ya? Ini nanya loh. Kalau saya nanya ini. Ahmad Sayhu, Presiden PKS, ketika mengatakan ajak-ajaklah PKS, jangan cuma PKB dan Nasdem. Itu masuk kategori menjilat nggak ya? Pertanyaan itu. Karena kalau kita lihat yang lain kan, wah ini sudah senior-senior, ini suhu-suhu ini. Ada Ngabalin yang sampai tunduk-tunduk gitu, cium tangan Muldoko sampai ke bawah ke lantai. Ada Budi Ari yang sampai sujud sembah kepada Jokowi. Astagfirullah. Ada juga Marcel gitu kan, yang sama juga lah sujud sembah sama Gibran gitu. Dan di kanan atas ada Haikal Hasan. Kita tahu bagaimana dia kemudian, kalau Habib Bahar bilang ini orang pengkhianat ini. Jangan sebut nama itu di depan saya, dia pengkhianat. Kita ingat tuh kata-katanya Habib Bahar. Mengapa pekerjaan sebagai penjilat begitu laris manis dan sangat disukai oleh orang Indonesia, terutama oleh para pejabat politiknya? Apa sebenarnya alasan mereka memilih pekerjaan itu? Berikut ini adalah alasan beserta tutorial untuk menjadi penjilat sejati dan profesional. Anda jangan takut gagal dengan tutorial penjilat dari saya ini. Karena cara ini saya himpun fakta kredibel yang sudah terbukti dan merujuk data dari orang-orang yang memang sudah terbukti memiliki mental pecundang. Menjadi seorang penjilat handal itu sebenarnya pekerjaan yang sangatlah mudah, tidak ada resiko, serta memiliki keuntungan yang luar biasa besar. Dan syaratnya juga tidak terlalu sulit bagi siapapun yang ingin menerapkannya. Syarat yang paling utama adalah Anda harus memiliki muka tembok yang sangat tebal, ahli dalam bersilat lidah, dan mampu mencari alasan untuk memutarbalikkan fakta. Jika Anda menemukan orang yang berani mengkritik majikan Anda, maka Anda wajib menjadi orang pertama untuk mengcounter kritikan itu. Tapi jangan lupa Anda harus menggunakan kata-kata hinaan, cacian, dan vokal mengeraskan suara Anda. Jika terdesak dan kalah debat, maka Anda wajib melakukan kontak fisik dan kekerasan. Karena itu akan menjadi nilai lebih di mata majikan Anda. Bagi Anda yang terbiasa menipu, sering melakukan aksi prank dan piawai dalam ngibul dan berbohong, maka Anda sangat cocok dan pantas untuk menjadi penjilat sejati dan profesional. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan segera diri Anda ke pejabat 58%, karena mereka sedang membutuhkan orang-orang dengan kriteria seperti Anda untuk 5 tahun ke depan. Daripada Anda menjadi buzzer murahan, lebih baik Anda naik tingkat menjadi penjilat. Karena penjilat gajinya bukan uang, tapi jabatan komisaris dan direktur utama di salah satu BUMN, serta keamanan dan kekebalan hukum terhadap Anda. Jika Anda melakukan tindak pidana korupsi atau pidana apapun, maka secara otomatis lembaga hukum tidak akan berani menyentuh Anda. Mari ramaikan negara tipu-tipu ini dengan jilatan, kebusukan, dan kemunafikan dari Anda. Semoga video ini bermanfaat. Kita mulai dulu dari tutorial penjilat. Jadi video ini teruntuk para buzzer yang biasa masuk ke video saya, yang suka nonton saya, yang nggak suka nonton saya kan nggak akan tahu. Yang suka nonton saya ini buzzer-buzzer ya, yang Anda di order, silakan. Daripada jadi buzzer lebih baik jadi penjilat. Saya kasih tahu caranya. Ini yang pertama ya. Jadi pemula ini ahli,
krim. Oh, ini tingkat dewa ini. Siapa aja isinya? Yusuf, Mansur, Ade Armando, Ngabalin, dan siapa ini? Orang PSI itu. Itu cara menjilat tuh, lihat success story-nya. Jadi jangan belajar sama Marcel. Marcel tuh gagal. Belajarlah sama yang berhasil. Salah satunya misalkan Ngabalin. Nih, gaya bahasanya Anda bisa ikuti ya para buzzer ya kalau ingin naik level jadi penjilat. Dan Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Anda percaya? Tentu tidak. Mayoritas rakyat di Indonesia tidak percaya. Mungkin 100% rakyat nggak ada yang percaya dengan ucapan Ngabalin. Tapi tetap kepake. Jadi nggak peduli itu rakyat. Jadi nggak peduli itu netizen. Yang penting Anda bisa ngambil hatinya saja. Nah ini yang dicontohin sama Ngabalin. Anda mau cuap-cuap ngarang sebebas apapun nggak apa-apa. Mau bilang 18 tahun puasa Daud. Kalau munajat melebihi ulama. Kalau melebihi upah ulama apa? Nabi dong. Anda menganggap Nabi. Nabi Jokowi. Allahu Akbar. Tapi ya begitulah seharusnya menjilat. Ya jangan nanggung gitu. Meskipun sebetulnya dia nggak tahu apa-apa, seperti pengakuannya dari Pak Mahfud MD. KWK itu dikembalikan, ramai itu, kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, udah usah itu ini siapa yang mewakili rakyat macam-macam gitu. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden, datang ke istana aja enggak. Sepengetahuan saya, sehingga saya Pak Ngabalin itu kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya sama dia? Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia tidak pernah tuh ada di istana. Saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Ya tidak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa saya tidak tahu. Oleh sebab itu tidak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga yang sana sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Jangan-jangan dia yang ngaku Pak, saya orang istana. Nggak tahu gitu. Saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Nggak pernah, saya kan sangat sering di istana. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih, mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada. Luar biasa bukan? Dia nggak pernah ada di istana, tapi dia bisa menceritakan hasil rapat kabinet di istana. Yang ada juga dia diusir ketika Jokowi ketemu Prabowo. Jadi, nah begitulah caranya kan, nggak apa-apa. Apa sekarang kemudian dipecat Ngabalin kan tidak. Jadi itulah hebatnya jadi penjilat ya, jilat terus sampai kering ludahmu. Nah gitu buzzer ya, jangan
Ya level cuman ngelawan di kolom komentar nggak ada manfaatnya. Anda paling dibayar berapa sih? 50.000, 100.000. Ini dong bisa miliaran. Gitu ya. Mella, lovely cushion header. But Gerrard! You beauty! What a head, son! What a head! Well, you take a tap in these circumstances. What you have seen is a Champions League strike as good as anything the competition has produced in this and many a season.